ketemu lagi dengan saya, Angel Damayanti, dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia. Dalam pertemuan yang sebelumnya, kita sudah membahas tuh definisi terorisme dan apa saja sih yang dikategorikan sebagai terorisme menurut pemerintah Indonesia. Nah, hari ini kita akan lihat apa sih yang menyebabkan terjadinya terorisme. Sejumlah pengamat terorisme, termasuk terorisme internasional, melihat bahwa yang namanya terorisme itu disebabkan oleh banyak faktor, multifaktor. Artinya tidak ada single factor yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tiba-tiba menjadi teroris. Tidak, tapi ada multifaktor. Yang pertama, ada faktor ideologi. Faktor ideologi di sini bisa kita pahami sebagai sebuah penyempitan atau penyimpangan atau salah tafsir terhadap ajaran agama tertentu misalnya, atau keyakinan tertentu, atau ideologi tertentu, cita-cita tertentu. Nah, ini banyak terjadi misalnya ya, walaupun agama belakangan seringkali dijadikan landasan untuk aksi terorisme, itu tidak hanya menunjuk pada satu agama tertentu. Beberapa hari lalu misalnya di Australia ada aksi teror yang dilakukan oleh 3 orang, 1 perempuan, 2 laki-laki, terhadap polisi dan tetangganya sendiri, dan kemudian mereka dikategorikan oleh pemerintah Australia sebagai teroris Kristen. Karena kebetulan 3 orang ini beragama Kristen. Beberapa tahun yang lalu ada penembakan yang dilakukan di masjid di New Zealand, di Selandia Baru, yang dilakukan oleh seseorang yang warga negara Australia, tapi dia dilatar belakangi oleh pemikiran atau ideologi white supremacy yang kemudian menembak sejumlah orang yang sedang sholat Jumat di masjid tersebut. Artinya tidak ada agama tertentu yang menjadi kelompok teroris, tapi semua agama berpotensi untuk memberikan pemikiran-pemikiran atau disalah tafsirkan oleh sekelompok orang sehingga membuat mereka menjadi pelaku teroris. Nah, biasanya di negara-negara yang mayoritas agama tertentu itu menjadi mayoritas dipeluk oleh penduduk di negara tersebut, umumnya agama mayoritaslah yang menjadi ideologi dari aksi terorisme. Contohnya misalnya di Myanmar atau di Thailand, yang menjadi pelaku atau aksi teroris adalah mereka yang beragama Buddha atau bahkan para rahib Buddha. Ya, ada satu pemimpin agama Buddha bernama Asin Wiratanu. Itu dialah yang memimpin aksi-aksi kekerasan terhadap sekelompok umat Islam di Patani. Begitu juga di Myanmar, yang melakukan aksi kekerasan terhadap warga Rohingya yang beragama Islam itu adalah mereka yang beragama Buddha. Di Indonesia, mungkin karena kebetulan mayoritas kita beragama Islam penduduknya, sehingga agama Islam itulah yang seringkali dijadikan sebagai ideologi. Apalagi memang sejarah menunjukkan ada ideologi yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Itu yang pertama. Jadi akar masalah terorisme bisa dilatar belakangi oleh sebuah ideologi, sebuah keyakinan, bahkan termasuk oleh agama tertentu yang seringkali disalah tafsirkan atau dimanfaatkan untuk tujuan mereka. Yang kedua, ada faktor psikologi. Di sini menunjukkan adanya rasa kecewa, marah, atau keinginan untuk balas dendam. Terutama dengan adanya misalnya pandangan bahwa hari ini ada banyak umat Islam yang dizolimi oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Sehingga ada rasa marah, ada rasa kecewa dari teman-teman umat Islam yang lain, umat muslim di negara lain yang kemudian merasa mereka harus bertindak sesuatu atas nama Muslim Brotherhood, misalnya persaudaraan umat Islam, sehingga mereka berencana untuk melakukan sebuah tindakan untuk menolong teman-temannya yang berada dalam tindakan yang tidak adil. Ya, ada faktor marah, kekecewaan. Itu juga bisa kita lihat misalnya dengan apa yang terjadi di Papua hari ini, aksi-aksi teror yang dilakukan oleh KTB atau KKB, ya, bisa jadi dilatar belakangi oleh rasa kecewa, marah terhadap pemerintah Indonesia yang dianggap tidak mampu menjawab aspirasi mereka atau harapan mereka. Ya, dan itu perlu untuk dijawab dengan cara-cara yang tepat tentu saja. Yang ketiga, kemudian ada faktor ekonomi.
Ya, bisa jadi karena masalah pengangguran, karena masalah kemiskinan, sehingga seseorang bisa melakukan aksi teror untuk motif ekonomi. Ini terjadi misalnya kita pernah berhadapan dengan, pemerintah Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok Boko Haram yang memang melakukan sandera, melakukan aksi teror, dan mereka meminta tebusan sejumlah besar uang. Artinya ada motif ekonomi di sana. Kemudian juga ada faktor sosial politik. Adanya persepsi di mana kelompok-kelompok tertentu diperlakukan tidak adil oleh tidak adil oleh politik global atau oleh politik nasional. Adanya perasaan didiskriminasi, diperlakukan tidak adil, itu akan mendorong tadi munculnya faktor psikologi marah, kecewa. Ya, kalau kita melihat berkaca pada sejarah Indonesia, bagaimana kelompok-kelompok tertentu seringkali diperlakukan tidak adil, seringkali dimarginalkan oleh pemerintah baik nasional ataupun global, kemudian mereka melakukan tindakan yang bisa jadi kemudian dikategorikan sebagai tindakan terorisme. Dan yang terakhir, faktor yang menjadi semakin memperbanyak atau meningkatkan terjadinya aksi terorisme di Indonesia dan di seluruh dunia hari ini adalah kemajuan media, kemajuan teknologi informasi dan penggunaan media. Bagaimana penyebaran ideologi radikal, bagaimana penyebaran propaganda tentang terorisme, seakan-akan kalau melakukan aksi teror itu hebat, melakukan aksi teror itu demi membela agama atau membela keyakinan, dan itu disebarkan melalui media-media sosial hari ini, itu cukup banyak membuat pelaku-pelaku terpancing untuk melakukan aksi teror. Apalagi belakangan, mulai 2017 ke sini, data menunjukkan bahwa pelaku teror di Indonesia itu kaum milenial. Kebanyakan berusia antara 20 sampai 30 tahun yang masuk dalam kategori milenial yang melek dengan media-media sosial. Nah, artinya kondisi-kondisi inilah yang harus kita jaga, kita harus perhatikan kalau kita mau mencegah terorisme. Kemudian kita akan lihat kenapa sih bisa ada terorisme di Indonesia, atau sepertinya pemerintah Indonesia sampai hari ini masih terus berhadapan dengan terorisme. Yang pertama, kita tidak bisa pungkiri bahwa sejarah menunjukkan ketika negara Indonesia berdiri, ideologi atau cita-cita untuk mendirikan negara Islam di Indonesia itu memang sudah ada. Ada perdebatan di awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945 itu tentang Indonesia mau didirikan dengan dasar apa? Dasar agamakah atau dasar sekuler? Ya, kemudian kelompok-kelompok yang mendukung agar Indonesia menjadi negara agama dan basisnya mayoritas Islam sehingga harusnya menjadi negara Islam, itu kemudian mendapat tentangan dari kelompok-kelompok khususnya dari Indonesia Timur yang memang mayoritas beragama non-Muslim. Nah, hebatnya pada saat itu para founding fathers kita, mereka mendapatkan kesepakatan, menemui titik temu, baiklah Indonesia didirikan bukan berdasarkan agama tertentu, tapi berdasarkan Pancasila yang bisa menaungi banyak agama, keyakinan, kepercayaan di Indonesia. Nah, di tahun 1948 kemudian muncul sebuah gerakan yang awalnya karena mereka kecewa dengan perjanjian Renville yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda. Perjanjian Renville pada saat itu membuat kesepakatan di mana pasukan-pasukan yang dibuat oleh Kartosuwiryo pada saat itu, ada Visabilillah dan teman kelompok mereka, maunya mereka tetap menjaga Jawa Barat, tapi perjanjian Renville membuat mereka harus ditarik dari Jawa Barat. Ada kekecewaan di sana, karena kemudian pasukan asing yang ditaruh di wilayah itu. Dari kekecewaan itulah yang membuat Kartosuwiryo kemudian mempunyai gagasan untuk mendirikan negara Islam atau Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Pemikiran Kartosuwiryo tidak sendiri, karena dia kemudian didukung oleh Kahar Muzakar misalnya dari Aceh, Daud Bere dari Aceh, Kahar Muzakar dari Sulawesi Selatan. Dan disitulah awal mula munculnya DITII. Dari tahun 1948 sampai kurang lebih tahun 1962, Kartosuwiryo kemudian dihukum mati oleh Presiden Soekarno pada saat itu. Nah, menariknya, meskipun Kartosuwiryo sudah dihukum mati, bukan berarti ideologi atau cita-cita untuk mendirikan negara Islam itu berhenti sampai di sana. Tidak, tapi masih terus berlanjut bahkan sampai hari ini. Di masa Orde Baru tahun kurang lebih 1966 sampai 1998,
Keberhasilan Presiden Soeharto pada saat itu adalah menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal, sehingga dia mampu agak meredam kelompok-kelompok agama yang ingin menunjukkan perannya di dalam politik, ya. Dan Soeharto pada saat itu menggunakan pendekatan keamanan dan ekonomi secara bersama-sama sehingga mampu meredam aksi-aksi terorisme. Sehingga sepanjang tahun 1966 sampai 1998 tidak terlalu banyak aksi terorisme. Tapi sekali lagi bukan berarti tidak ada ideologi untuk mendirikan negara Islam. Karena kemudian walaupun DITII sudah dibubarkan, kemudian muncul generasi kedua dari Darul Islam, yang mana ada tokoh-tokohnya, misalnya ada Abdullah Sungkar, ada Abu Bakar Ba'asyir, dan mereka membentuk gerakan Darul Islam di Jogja dan Solo. Ya, dan ada beberapa aksi teroris yang pada saat itu dilakukan oleh kelompoknya Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, seperti misalnya pengeboman di Borobudur, bom Borobudur tahun 1985. Bahkan sebelumnya ada bom di Masjid Istiqlal tahun 1978. Nah, yang menarik, di masa reformasi, aksi terorisme itu meningkat drastis. Diawali misalnya dengan adanya bom di malam Natal, ada sekian puluh gereja, 24 gereja, lokasi gereja yang dibom pada saat itu. Ditambah lagi ada bom di kedutaan Filipina, kedutaan bom Bali 1, bom Bali 2, dan banyak lagi. Hotel Marriott dan berbagai tempat lainnya, ya. Dan disitulah Indonesia sepertinya kita tuh mandi bom, karena banyak sekali aksi bom dilakukan sepanjang tahun 1998 sampai kurang lebih tahun 2005. Ditambah lagi memang ada fatwa dari kelompok terorisme internasional Al-Qaeda, di mana Osama bin Laden waktu itu di tahun 96 dan 98 mengeluarkan fatwa kepada seluruh umat muslim di Indonesia, di seluruh dunia, untuk melawan kepentingan-kepentingan Amerika Serikat, Eropa, dan kepentingan Israel yang oleh Osama bin Laden dikategorikan sebagai kelompok-kelompok pendukung perang salib. Nah, dari situ sepanjang era reformasi, Indonesia menghadapi ada banyak gerakan radikal yang muncul dalam bentuk aksi intoleransi, ya, pengrusakan gereja, pengrusakan tempat-tempat ibadah kelompok minoritas, Ahmadiyah, gitu ya, dan tadi aksi-aksi bom yang dilakukan oleh kelompok terorisme. Itu yang kemudian melatar belakangi kenapa terorisme sampai hari ini masih berlanjut. Kita akan lanjut nanti kepada serial berikutnya untuk tahu ancaman terorisme terkini dan tren kedepannya seperti apa. Jangan lupa saksikan terus. Sampai ketemu lagi.